Welcome back to Box Football Show. Ini ada satu sosok yang nggak ada nih kemarin pas kita ngomongin China ya. Jadi kita nanya langsung aja, Tio, nih lu gimana sih perasaannya? Sebenarnya kita belum tahu nih. Soalnya nggak ada bau-bau berak nih kemarin. udah tahap di mana kayak ya udahlah ya. Kayak MC capek cuy. Oh capek. Capek lah pokoknya. Fisik dan mental ya. Fisik dan mental. Reality check intinya kan. Udah kayak ya udahlah, udah kalah. Nyerang bisa dibahas kalian juga, tapi bisa lah ini mah kita. Bisa ini kita. Sebuah kepercayaan diri di Indonesia. Urutan 3 kan sesuai target, urutan 3-4. Jadi targetnya kan kalau kita menang tinggi tuh, kita bisa langsung lolos kan. Tapi dengan kalah ya udah kita 3-4 aja. Sebuah optimisme tidak terjadi di tim sendiri ya. Klub Inggris Anda. Sama. Jadi gimana? Udah lah. Udah gua kalau udah marah kesel ya udah. Enggak, lebih gini Jar, lebih ke enggak kesel seperti ketika lawan Bahrain gitu. I mean ketika lawan Bahrain kan last minute goal dengan segala keajaibannya, kontroversi dan juga dramanya. Tapi kalau kemarin emang ya it's a fair enough, golnya fair juga. Lo bukan sesuatu yang lo mesti perdebatan, golnya bagus. Terus yang paling gua gak suka adalah anjing, masih setiap kali kalah lo nyerang pemain sih. Iya. Yang saya kemarin. Iya. Lah gitu dong, Inggris kalah mulu di final. Gitu dong. Ya diserang juga sih. Tapi pas kan, yang kalah penalti kan. Iya, itu emang iya. Tapi maksud gue kayak gue tidak misalnya kritiknya, tapi jangan lo langsung kayak ada satu konten lu bukan deh postingan Asnawi, dia ngepost ya lagi apa caption terbaru tuh ada yang kayak disindir bukan ini, terus kayak lu mau emang dia mesti gimana, dia juga orang anjir. Maksud gue kayak ya, lu ngapain sih gini, lo kritik selesai semua udah ya move on lah, gila lo juga sadar lah timnas Indonesia ya levelnya juga masih segitu maksud gue. Tapi ya untuk ngebully pemain udah kali. Enggak sih menurut gue ya. Dan juga seperti captionnya Rizky Ridho nih, gue suka banget, dia bilang big dreams never come easy together. Wah itu maksudnya ya emang hal yang sulit ya. Mau gimana pun China secara pengalaman di third round udah lebih banyak dari kita. Dan ini ya gue ngeliatnya langsung semua orang, gue bukan apa, misalnya semua orang langsung kayak jadi komen sepak bola semuanya, which is bagus, kayak lo peduli sama timnas. Tapi udah kali ya, maksudnya kayak ya kalau lu bilang ST yang gak work, masa langsung mau ganti ST ya anjing. Kalau gak work itu posisinya gak bakal bisa 70% lah. Gila gitu doang. Maksudnya gue kayak udah kita ngebully MU lagi aja udah. Karena akhir pekan kita akan ditempa lagi mental kita ya? Emang tim berak ini satu ya. Brentford. Iya, malah yang apa ya, keramaiannya bahkan bukan cuma di China ya, bukan cuma tentang China, tapi yang tentang Bahrain masih ada nih. Oh iya kan, nggak bisa move on Bahrain. Iya, justru nggak bisa move on, dan bahkan Bahrain ya nggak mau main di Indonesia katanya. BFA ya, Bahrain FA. Takut bilang bos. Iya, takut bilang. Udah menyurati AFC, yang mana presidennya adalah orang Bahrain juga. Jadi pertanyaannya, apakah akan di-accept sama presidennya AFC? Kalau di accept ini lucu banget sih. Kalau sampai dikabulkan lucu banget. Maksudnya kemarin ini kan udah dari peraturan FIFA nomor berapa gitu, nggak salah nomor 2 atau berapa. Pokoknya ada peraturannya. Kan korek Mifarong deh sama Ros ya, kalau misalkan satu kota nggak boleh dilarang untuk digantikan menggelar pertandingan kalau misalkan dia keamanan nggak kondusif kan, perang, kerusuhan atau revolusi gitu. Terus misalkan ya kalau cuma kayak gini, kita percaya deh, lu juga mainnya masih tahun depan anjing, nggak ada yang peduli juga, tahun depan udah lupa orang. Mainnya itu bulan Maret. Iya. Orang bulan Maret udah nggak ada yang peduli, bener deh. Lau sokap Michael Jackson. Tapi pernah terjadi deh, maksudnya menyurati terus nggak jadi gitu. Bukan menyurati sih, dulu Mohun Bagan, tim dari India itu abis Iran nyerang rudal ke Israel, itu dia ngerasa waktu pertandingan tandang ke Iran, mereka ngerasa nggak aman nih, gue nggak mau. Tapi itu rudal ke Iran gitu. Iya, layak. Ya Lebanon Thailand juga kemarin ini kan nggak jadi kan. Tapi konsekuensinya adalah AFC nendang Mohun Bagan dari kompetisi AFC Champions League 2 waktu itu. Oh berarti Bahrain ditendang aja. Tendang anjing lo ya. Ini saya emosi. Gue yakin banyak orang yang merasa terwakili dan senang sama Tio yang marah-marah. Maksud gue Lau sokap ya kan. Lau Itali gitu, Brazil juara dunia berkali-kali gitu. Lau sokap, Bahrain doang. Kalau gue sih gak masalah sih venue dipindah ke luar negeri, wasitnya tuh berasal Indonesia. Atau enggak kemarin dipindah
dipindah jangan di Jakarta. Oke, Stadion Patriot Bekasi. Ready. Patriot Bekasi ready. Tapi itu gue belum tahu apakah itu dipindah ke tempat netral. Itu juga disertai dengan tanpa penonton apa enggak. Tapi nggak fair dong. Maksudnya kalau tempat nggak netral anjing banget bahkan emang. Lagi-lagi Calvin disebut ya, Calvin Fair dong. Fair sebenarnya iya bener-bener. Nggak, gue kebayang ya, ini kan di situasi marah gimana pun kayak kemarin Tio kan bahas Ciledug ya. Maksud gue kalau ada perwakilan warga Ciledug nih kayaknya lu harus dipertimbangkan sih sama caleg-caleg Ciledug tuh wilayah. Udah ada yang nge-pro sih sebenarnya. Udah Tangsel. Udah ada yang bagian Ciledug harus lu sih. Udah ada yang nge-pro sih kemarin sih, tapi sorry banget gue netral ya. Karena ini di tempatnya Tio deh, tempat netral nih. Netral. Di Kuningan. Kalau kalian mau jadi caleg di Ciledug dulu benerin dulu tuh stadion lapangan rawa kambing. Lu jadi stadion bagus tuh. Ya kan, rawa kambing anjir. Lalu tahu enggak di Depok juga ada tuh Stadion Merpati. Merpati ya. Seberangnya SD. Sama tukang jajan. Nah itu sih rawa kambing itu, rawa kambing. Tapi gue gak tahu itu beberapa tahun lalu. Itu beberapa tahun lalu. Gue juga gak tahu pas gue kejar rawa kambing kenapa dinamain rawa kambing, karena kambing bisa semua berak semua di sana. Gue pas SD main. Oh itu alasan lu ngomong berak kali. Gue main SD, gue jadi kiper, loncat buset tai kambing semua muka gue bang. Asli. Tapi ya harusnya gitu aja tuh. Harusnya barahin latihannya di stadion rawa kambing. Tapi itu sebenarnya mungkin ini bagus untuk box-box geografik ya. Membahas daerah Ciledug nanti suatu hari. Tapi gue kalau jadi warga Bahrain ya, wajar ya. Gue sebenarnya sebel sih. Nih gue perspektif Bahrain ya. Soalnya kan apa sih yang namanya Google Maps-nya di tag-tag AFC Mafia banyak banget gitu. Betul. Gue sih akal sih warga Bahrain marah tuh. Ya tapi maksud gue kan takut ya. Tapi kan itu emang ada ancaman. Emang ada sebel aja sih. Iya sebel, tapi maksud gue berak gitu. Nggak, gini. Kalau ada ancaman berarti kan bahaya atau takut. Sehingga dibolehkan, maksudnya diwajarkan atau enggak. Kalau misalnya kesel, kan dampaknya berarti sebenarnya ngambek ya. Berarti karena kesel jadi ngambek kan nggak mau. Ya kan beda dong sama takut sih. Takut. Norak. Maksudnya takut karena rudal itu kan menghindar menyelamatkan diri. Kalau kesel kan gara-gara lihat Google Maps berarti dia yang ngambek. Oh enggak, dia lu gitu. takutnya Nah yang mana kesel apa takut sebenarnya dia? Sebenarnya kalau misalkan ini bicara perspektif dari Dex ya, mungkin mereka ngeliat wah di internet aja udah kayak gini gitu. Nanti bagaimana kalau misalkan gimana kalau misalkan di dunia nyata. Walaupun gue pribadi sih gue merasa bahwa kemarahan pendukung Indonesia, terlepas bahwa mungkin ini eksagerasi gitu ya, berlebihan, menurut gue sih gue tetap merasa bahwa emosinya mereka itu valid gitu. Gue tidak akan pernah menginvalidasi emosi gitu. Tapi mungkin orang lihat bahwa ini agak berlebihan. Cuman gue mengingatkan aja bahwa di dunia, di dalam hidup ini akan selalu ada tempat buat orang-orang culas. Jadi hati-hati sama emosi lo. Karena ketika terlepas bahwa lu emosi sama dia, padahal dia duluan gitu yang berlaku misalnya yang nyari gara-gara gitu ya. Dia bisa ngebalikin bahwa gue dipukul sama dia jadi playing victim. Itu bisa aja. Jadi makanya hati-hati sama emosi lo menurut gue. Iya, kayak Rocky Gerung kan maju-maju tuh pasti katain goblok tuh. Jadi kalau dipukul duluan dia bisa secara argumen dia kuat. Menurut gue pinter banget gini-gini nih. Gue akan selalu bilang bahwa goblok kamu maju. Gue baru pernah lihat orang digoblok-goblokin maju. Minimal dorong harusnya lo ya enggak? Apaan lo? Gitu. Ini Rocky Gerung maju-maju gini. Keren menurut gue. Gimana rasanya? Iya. Emang pengen gitu anjing. Pengen ditampol Ros pasti. Dia sengaja biar dia ditampol. Itu tuh psychological war loh menurut gue. Untuk bagian itu Rocky Gerung gue respect. Iya, makanya gue bilang akan selalu ada tempat di dunia ini. Nah ini goblok kamu. Lanjut aja. Aduh lucu banget lagi nih. Makanya gue bilang akan selalu ada tempat di dunia ini buat orang-orang pragmatis, orang-orang culas yang ngerasa bahwa ya gue meskipun ini semua gara-gara dimulai oleh gua gitu ya, tapi ketika orang mukul lo akan tetap ngerasa gua playing victim gitu. Jadi hati-hatilah sama pukulan lo sama emosi lo gitu. Iya, apalagi juga maksudnya gini loh. Kalau ada pertandingan yang melibatkan dua tim kayak gini, ini enggak usah di level negara lah. Level klub. Misalnya kita ada di sebuah nobar di mana yang datang cuma salah satu fans doang. Kan kalau orang bikin nobar pasti yang diundang dua-duanya dong. Tapi ada faktor-faktor lain tuh yang mungkin kita nggak kepikiran adalah kalau misalnya dua-duanya terus kalah jumlah terus sampai ada berantem, jangan lupa bisa jadi ada oknum yang bukan fans keduanya atau bukan fans keduanya jadi berbahaya gitu ya. Maksudnya apa sih ada kayak gitu tuh di nobar-nobar manapun gitu loh. Dan menurut gue oknum-oknum tadi yang bahaya maksudnya mungkin bukan dia ngakuin fans timnas tapi emang pengen mukul aja. Iya kan sih, bisa aja kan kayak gitu. Ngelempar bus atas nama gue fans misalnya The Jack
Nyebut aja di Jack malah enggak. Iya, gitu. Analogi lain ya. Iya, atau bonek atau apa. Kita gitu. Kan analogi, lihat aja misalkan kita udah banyak banget nih nonton pertandingan sepak bola. Kita sudah terbiasa dengan sepak bola. Di lapangan sepak bola ada namanya pemain-pemain yang suka provokatif ke lawan. Yang mana ketika kemudian lawan nendang, lawannya kartu merah ya, lu salah sih, lu nendang soalnya. Cuman kan ini provokatif gitu. Nah, makanya kemudian menghadapi pemain provokatif ini gimana ya udah kalem aja gitu. Atau kalau misalnya dia ngeledek ya balas ledekin lagi gitu. Gue sih kalau jadi Indonesia gue lebih sebel sama wasit Oman sebenarnya daripada mau Bahrain. Iya sih sebenarnya kalau gua ya sama wasitnya bukan sama Bahrain. Mungkin itu kali yo Tirta tuh temen lu. Gua tunggu ya. Bahrain nih kita tandain ya. Bulan Maret nih kita tunggu. Nah itu mungkin itu yo. Mungkin ditonton sama warga Bahrain tuh. Kawan siaran lu itu. Itu menurut gua emosi yang valid ya. Kita tunggu ya. Maksudnya kan tunggu kalau misalkan Bahrain tunggu aja tunggu. Iya. Karena gua yakin habis kan. Karena kan gitu. Gua tuh yakin karena itu kan bulan Maret jaraknya juga masih jauh, orang juga udah lupa juga. Bahrain kalian itu tidak sepenting itu. Bener. Negara kita lebih penting lagi dengan masalah ekonomi dan lain-lain. Kalian itu tidak sepenting itu. Kalian siapa? Kalian Jepang. Ada kerja sama kita? Kalian siapa? Kalian Cina. Kalian Cina. Lu expect orang Bahrain ngerti bahasa lu ya. Ana. Lucu banget tau gak? Abis live reaction Super Soccer, si Apip bilang, oke, kalau mau marah-marah sama Aldi Bawazir aja nih. Jadi pakai bahasa Arab. Dia pakai bahasa Arab yang gue juga ngerti apa gitu. Jadi dia marah-marah aja gitu bahasa Arab, lucu banget. Kayak filmnya Bajai Bajuri ya, orang ngomong bahasa Arab disangka baca doa. Amin anjir. Nggak, maksudnya tadi benar kita emosinya kita paham gitu. Tapi mungkin ketakutan itu dari situ kali. Karena ada banyak yang kayak dia, mungkin jadinya. Nah, tapi kalau saya gini, kalau Dokter Tirta bilang bahwa awas kan maksudnya bisa aja ketika tandang ke Indonesia Bahrain. Satu stadion supporter gemuruh gitu loh. Meneror dalam hal ini. Dalam hari itu gemuruh. Gitu kan bisa. Gini Bahrain gini ya, gue kasih tahu aja, lo nggak usah ide gitu. Lo coba belajar sama Malaysia yang main di sini, di teror tuh, aman-aman aja, tetap bisa pulang walaupun lama di stadionnya ya. Tapi maksud gue kayak nggak ada masalah juga. Malaysia lawan Indonesia, terus misalkan katakanlah Boca Juniors lawan River Plate, terus misalkan semua tim Eropa yang bermain di Galatasaray, mereka santai-santai. Welcome to hell tuh. Kalian siapa? Kalian Manchester United, FC Barcelona, atau Real Madrid? Bukan, kalian tim kecil. Harapkan di editor ada bahasa Bahrain ya, bahasa Bahrain pakai Arab ya, bahasa Arab itu. Ana. Cuma Ana bahasa Arab anjir. Cuma tuh Ana, alhamdulillah. Apa? Portal Kodam, sepak bola. Oh, sepak bola. Ya, maksud gua ketika dia melayangkan itu menurut gua tuh konyol aja sih. Maksudnya konyol, terus kalau sampai dikabulkan AFC lebih konyol lagi sih anjir. Itu pasti kalau udah kayak gitu tuh pasti yang bergerak ya pasti jadi sorotan dunia juga. Maksudnya kayak lalu alasan lu apaan? Kan misalnya kalau PSSI ngajuin ini ada perbandingannya pasti kayak yang tadi gue bilang derby River Plate lawan Boca Juniors, terus yang main di Galatasaray itu kan pasti jadi perbandingan lah. Mereka aman-aman aja selama dijaga sama keamanan polisi gitu kan. Sebenarnya kan all feelings are valid gitu ya. Kita nggak menafikan feeling. Tapi gini, tadi kan Dix soal kasusnya itu adalah Google Maps-nya ditandain AFC Mafia banyak banget nih. Dibikin macet lagi. Iya, menurut gua bikin macet. Bikin perbodan. Menurut gua ini sih agak berlebihan, Ros, menurut gua. Lu boleh kesel tapi jangan gini dong. Emang kitanya brengsek juga nih orang Indonesia menurut gua. Tapi ini jujur ya, jujur pas pertama kali lihat itu gue ketawa juga. Anjing juga ya orang-orang. Masa kalau kayak biasa ke sini maksud gue kepikiran. Tapi kalau gitu tuh emang udah ini loh, maksudnya gini. Gue tipikal netizen Indonesia ketika gue dibully fans Ronaldo ya. Ada banyak komen sampai bilang ini kita matikan karirnya. Kita serang tuh sampai nggak dapat kerjaan. Alhamdulillah bisa dapat kerjaan. Gue paham sih itu rasanya. Terus tapi terus juga ada orang yang kayak misalkan restoran rese pramusajinya pelayanan atau apa rese gitu, di reviewnya kan satu nyet. Ya ini ya kejadian sama Bahrain. Review negaranya satu review negara anjir. Di apa namanya? Travel apa tuh yang itu? Trip advisor. Di TripAdvisor 0 semua kayak bintang 1. Maksud gua orang mah bintang 1 dapat juara dunia ini langsung dapat bintang 1. Gua tuh marahnya tuh kreatif gitu loh. Enggak, maksud gue gini.
Kan kalau tadi kan lu bilang Bahrain, ini nggak masuk akal kan? Yang sebenarnya masuk akal adalah kita keselnya sama wasit. Iya. Wasit, wasit dari Oman. Iya, wasit dari Oman. Benar. Wasitnya pas udah final whistle, ya itu nggak nyampe 10 menit, Wikipedia-nya berubah. Lahir dari pantat monyet. Iya, ada yang ganti. Maksud gua lu kalau kesel ya, kalau lu content creator, lu akan story apa marah-marah kayak biasa goblok Tio kayak berak gitu ya. Kalau kita main Twitter, ngepost Twitter, kalau main IG lu upload apa reels yang apa postingan yang lu banget lah yang marah-marah. Wikipedia. Iya kan? Anjing wasit brengsek. Ganti pantat monyet. Itu maksud gua. Enggak, yang lucu adalah dan itu kan wasitnya terjadi akhir. Jadi dia tuh bener-bener impulsif banget gitu loh, kayak wah Wikipedia nih pasti dari pantat monyet. Tapi menurut gua ketika lawan Bahrain, maksudnya kenapa pas lawan China kita kalah, kita nggak ada protes, nggak ada apa, maksudnya emang is a fair game. Ada nggak yang protes? Ada yang protes, ada loh. Nggak, gua nggak tahu, tapi nggak pantat monyet. Ketika Bahrain Indonesia itu sampai semua orang ngomongin pertandingan ibu-ibu nasi uduk belakang apartemen gue. Dia ngomongin ya apa sih ibu-ibu, tiba-tiba ngomongin bola gitu. Maksud gua ya kewajaran itu dan kreativitas yang luar biasa tinggi emang. Gak usah jauh-jauh dulu, ada salah satu ada yang kesel juga Wikipedia diganti. Iya ada. Iya makanya. Tapi pelajarannya emang ini sih, jangan buat marah publik Indonesia. Lahir di enggak diganti. Gua tuh maksudnya dia marah terus itu logikanya adalah ke Wikipedia buat berubah ketik gitu kan itu cepet loh harus ganti loh. Dan tapi itu sering gue rasa orang itu sering itu. Tapi orang ganti profil di Wikipedia itu sering. Iya. Sering banget di Indonesia, sering banget. Gue pernah ada satu kejadian gue nggak salah siapa tuh yang adalah pokoknya kita kenal orang dia punya akun di Wikipedia, pernah dibanggakan dia punya Wikipedia, diganti sama orang, ada yang ganti anjir. Ini ganti aneh banget. Enggak, maksud gue kan kadang-kadang ngebuka dulu, oh ada nih, kan kita nggak tahu apakah profil wasitnya siapa sih wasitnya, iya ada Wikipedianya apa enggak gitu loh. Dan yang gue lucu adalah gue juga nggak tahu bahwa itu Wikipedia diubah sampai kemudian Bung Rin ikut kesal nih, Wikipedianya udah diubah, gue ngakak kan baca grup. Maksudnya kalau apa akun IG wasitnya ayo kita silaturahmi masih masuk akal menurut gua. Tapi gua akan ubah sejarah hidup dia, dan maksudnya sosok dia akan gua ubah. Lahir di pantat monyet. Maksudnya itu loh. Marahnya tuh effort. Marahnya tuh effort, bayang. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya orang Indonesia dengan segala kreativitasnya, kita bisa menciptakan mesin-mesin, gedung-gedung tinggi dan robot-robot hebat dan lain sebagainya. Harusnya dengan bekal kreativitas kita. Ya harusnya ya. Ini disalurkannya ke hal lain. Gue tetap lucu adalah pas pertama kali lihat di Twitter itu namanya perbonden semua. Jalanannya merah. Anjing, itu orang-orang kerja di Bahrain mau berangkat, anjing gue gak bisa antar deh. Kok merah semua nih. Izin Pak, macet katanya Pak, kata Google Maps. Padahal pas saya jalan, enggak kantor saya kosong jalanannya anjir. Terus pengen gue gak tau di Bahrain gimana karena gak pernah. Terus mau naik transportasi umum ya, maksudnya online gitu kan, kayak saya mau ke kantor AFC Mafia. Enggak, semuanya namanya jahat loh. Ini lucu tapi jahat loh menurut gua. Iya, lucu, iya benar jahat. Ya, jahat lah itu. Cuman pertama kali kan gua tuh lucu adalah kepikirannya kolektif gitu loh, bareng-bareng. Iya. Kok bisa sama gitu. Dia gak mungkin janjian kan pasti, tapi satu ada juga gua juga gitu. Kan berarti kan tanpa disuruh pada punya pemikiran yang sama gitu loh. Gua cukup amazed juga sih, walaupun jahat juga sih sebenarnya. Jadi bangsa kita bangsa pinter ya sebenarnya. Secara kreativitas kalau udah emosi sama kepepet. Marahnya tuh effort tuh, gue heran nih. Tapi kalau udah. Kalau soal kreativitas dan solusi memecahkan masalah nih, apakah Thomas Tuchel adalah sosok yang dibutuhkan untuk kreativitas para pemain Inggris untuk bisa katanya OTW juara Eropa dan juara dunia. Nah, di Twitter gitu banyak banget yo di X yo. Nih permasalahannya tuh siap-siap nih juara Eropa dan dunia. Lu mau tahu kenapa tuh? Enggak ada pelatih lain yang available, siapa nih? Lu mau siapa? Sir Alex Ferguson disuruh latihan lagi. Tapi sebelum kita bahas Tuchel dulu, kenapa ya jadi ini awal kan Eva katanya ngincar Pep Guardiola kan, kontraknya tinggal 1 tahun lagi. Terus habis itu juga Thomas Tuchel tuh pilihan kedua. Katanya total Eva nge-interview 10 manajer. Tapi sebenarnya kalau habis akhir musim sebenarnya masih keburu untuk misalnya interim dulu, ya udah Likarsi dulu aja sebenarnya bisa kan? Bisa. Dia baru Januari. Cuman dia baru Januari ininya melatih timnas Inggris. Ya kalau pengen Pep maksudnya loh.
Kalau pengen Pep sebenarnya bisa nunggu dong. Inggris kan cuma National League. Pep emang kayak gak mau timnas deh. Oh nggak mau. Nah ini makanya ada kode bahwa berarti Pep bakal berpanjang dong gitu. Ada kode maksudnya gitu. Jangan deh. Belum tuh. Setahu gue dia kan bukan tipe pelatih yang ya kalau udah selesai dia mau break aja nggak sih? Gue nggak tahu. Ya kalau udah menang semuanya. Soalnya gue nggak tahu ceritanya kan. Kayak Tuchel ini aja sebenarnya tanda tangan itu 8 Oktober sebenarnya. Udah dari awal bulan. Karena ketika Southgate cabut langsung tulisnya banyak. Tapi maksudnya gini, gue agak bingung dengan gue karena gue bukan orang Inggris ya. Tapi maksud gue tahu gue fans Inggris tapi timnas Inggris dilatih sama Jerman tuh udah kayak dulu ketika Swedia ya udahlah masih ini Sven-Goran Eriksson. Fabio Capello aja sempat ada pro dan kontra dan gak bisa ngangkat Inggris juga dengan dramanya. Terus akhirnya sekarang Thomas Tuchel, walaupun Thomas Tuchel udah Chelsea, tapi ada yang nge-tweet juga Thomas Tuchel juara Chelsea. Juara Liga Champions itu kan yang lolosin Chelsea fase grup Frank Lampard. Tapi Inggris juga gak ada history pelatih luar bagus gak sih? Gak ada. Capello, Eriksson. Iya maksudnya ya nggak hitungan bagus juga kan. Kalau Eriksen menurut gue bagus karena menawarkan zaman itu ya sesuatu yang baru buat Inggris yaitu pass and move kan waktu itu. Jadi ya sesuatu yang kita lihat di sepak bola modern sekarang lah, dimana ketika lo habis ngoper lo gerak, off the ball movementnya juga jalan gitu. Dan itu kemudian membuat Inggris di Piala Dunia 2002 itu waktu itu punya harapan tinggi walaupun akhirnya kalah sama free kick Ronaldinho gitu. Itu luar biasa. Tapi kan juara dunia Brazil ketika itu. Chuck Norris 2-1 kan ya waktu itu. Iya 2-1. Owen nyetak gol duluan. Habis itu Ronaldinho, Rivaldo. Gue udah teriak banget tuh. Makanya kemudian itu yang gue ingat adalah ketika itu Inggris cukup punya harapan tinggi sama Sven-Goran Eriksson almarhum gitu. Dan kemudian pelatih asing berikutnya Fabio Capello gagal total di Piala Dunia kan. Tapi itu setelah 2006 Inggris lolos Piala Dunia, habis itu kan Steve McLaren yang enggak lolosin Inggris yang dia pakai payung tuh enggak jelas itu. Terus akhirnya Fabio Capello dramanya dia dengan David Beckham dan kawan-kawan. Jadi maksud gue ya emang gak works. Mungkin saat itu juga Inggris kebanyakan drama di luar lapangan dibandingin. Dan ketika ada Southgate itu kan merangkul semua pemain under 21-nya dia kan. Maksudnya makanya bercandanya kayak ini pasti kenapa Jordan Henderson lagi ya kesayangan Southgate. Kenapa Calvin Phillips yang Southgate. Tapi ya 2 final walaupun dua-duanya gagal dan dengan bikin semua fans frustasi, tapi ya udah menurut gua ini lebih karena nggak ada pilihan lain sih. Dan juga kemarin pas lihat Lee Carsley ya gitu kali ya nggak bisa jadi awalnya menjanjikan. Pertama menjanjikan karena pertama abis itu karena kayak dia bisa unlock kemampuan si Jude Bellingham atau siapa gitu pergerakan all of the ball movement trend. Tapi ya udah maksud gua segitu aja kan maksudnya. Inggris itu dengan segitu banyak pemain Inggris itu membutuhkan pelatih yang nggak biasa-biasa aja. Lo masih ada pelatih yang lo punya gelar juara, lo pernah juara. Jadi lo karena kan selain Fabio Capello siapa lagi sih pelatih Inggris yang memiliki gelar juara? Maksudnya rekor manajerial yang bagus? Tuchel. Banyak. Ya sekarang tuh makanya Tuchel dipilih kan. Jadi ya Capello di klub sih. Capello bagus banget. Tapi ya maksudnya dengan juga bagus. Plus ya tapi maksud gue dengan ada Tuchel terus juga Lee Carstens udah bilang bukan gue belum sampai sana levelnya. Jadi orang lain aja. Gue juga ngeliat Carstens belum sampai situ lah. Dan nggak ada pilihan lain. Misalnya sekarang siapa available yang pelatih kalau misalkan bukan si Thomas Tuchel? Nggak ada. By the way, Lee Carsley itu kan juga jatuhnya pelatih asing. Irlandia. Tapi kan dia dari under 21 saudaraan itu lebih ya. Iya, masih ada hubungan darah. Tapi ada tulisan Oliver Kay. Gerbong ya. Tapi dari tulisan Oliver Kay ini nyambung dari pelatih Inggris juga di The Athletic, dia bilang emang kalau pelatih Inggris tuh nih dia bilang yang terakhir kali juara Eropa pelatih Inggris itu Bobby Robson sama Barcelona. Juara Eropa. Di klub bahkan di klub. Iya, di klub. Yang terakhir kali juara Liga Premier League itu pelatih Leeds Wilkinson. Lama banget. 92. Terakhir kali FA Harry Redknapp Portsmouth 2008, Piala Liga McLaren di Borough 2004. Jadi ini McLaren bawa ini juara 20. Nah, ini yang tadi gue sebut Premier League. Di Premier League. FA Piala Liga, terus juga kalau di Champions League katanya ada 44 pertandingan yang dipimpin oleh manajer Inggris, yang paling banyak tuh Lampard 16. Terus juga dari semua itu tingkat kemenangannya juga nggak sebanyak itu. Emang nggak banyak. Berarti SDM kurang dari Inggris. Cuman emang international football nih unik katanya. Soalnya Inggris itu udah pernah nggak hire pelatih yang bagus banget secara prestasi. Capello itu tetap gagal. Cuman lo kalau lihat international football, lo lihat dari De La Fuente, terus juga dari Scaloni, dari Southgate, itu ada kasus uniknya adalah
ketiga orang ini adalah yang sebelumnya ngandelin tim juniornya. Jadi udah tahu. Jadi international football tuh nih emang landscape yang unik aja gitu. Jadi Oliver Kay ini berusaha untuk udah lo kalau latih timnas Inggris gak usah orang Inggris gak apa-apa. It should be English yes, but it must jangan harus gitu. Tidak harus. Tapi sebenarnya kan bukan perkara ini ya, bukan perkara orang asing ya. Karena kan tadi udah pernah tuh Capello, Eriksen gitu ya. Persoalannya adalah Tuchel ini orang Jerman sebenarnya kan. Itu aja. Dan history Jerman Inggris ya. History Jerman Inggris secara rivalitas di dunia sepak bola kan juga ini ya. Apa namanya agak keruh ya. Dalam artian keruh tanda kutip karena Inggris merasa bahwa Jerman itu pesaing beratnya mereka gitu kan. Jadi menurut gue itu sebenarnya bukan karena pelatih asingnya tapi karena Tuchelnya orang Jerman. Menurut gue kayak begitu. Dan kalau melihat sebenarnya tadi ngebahas SDM-nya Inggris, mungkin kalau merujuk masa lalu kita punya banyak banget pelatih Inggris yang kemudian jadi tolok ukur banyak pelatih. Vic Buckingham misalnya itu kan punya nama di bahkan di Ajax sama di di Barcelona gitu Vic Buckingham. Terus kemudian Alf Ramsey gitu ya. Terus kemudian penemunya 325 WM pelatih legendaris Arsenal. Tahu nggak siapa? Albert Chapman. Ya itu dia gitu kan. Ada patung tuh. Sampai patung gitu. Jadi ada banyak pelatih Inggris ini yang namanya tuh abadi. Ada tesnya tapi kaget. Siapa? Jangan sampai salah ciri jangan. Kaget gue sumpah. Ada tesnya. Dia menjawab. Iya. Gue hebat. Itu kalau misalkan formasi WM itu. Iya, formasi WM itu kan yang apa namanya yang menaruh dasar-dasar letaknya tuh Albert Chapman gitu. Cuma gue tuh enggak 325. Kalau WM familiar banget gitu. Iya. Jadi gue kalau salah abis nih gue. 325 itu bahkan sekarang dipakai di sepak bola modern kan. Jadi kan sebenarnya banyak banget pelatih Inggris di masa lalu yang menorehkan tinta emas di sejarah sepak bola gitu. Sayangnya setelah eranya Bobby Robson gue gak tahu lagi siapa lagi pelatih Inggris. Apakah bakal ada pelatih Inggris yang bagus? Menurut gue ada. SDM-nya sekarang mulai tersedia tuh. Mungkin ya Kieran McKenna gitu ya, Ipswich gitu kan. Dua musim Eddie Howe. 2 musim beruntun McKenna kan ngebawa Ipswich dari League One, terus kemudian Championship, terus kemudian Premier League gitu. Itu dalam musim beruntun gitu. Dan terus kemudian beberapa pelatih lain di Championship juga masih banyak banget yang bisa diperhatikan. Ini menurut gue ini karena di liganya sendiri di Premier League, di Championship gitu mulai ada perkembangan taktikal. Ada banyak pelatih Eropa daratan sekarang melatih di Inggris gitu. Itu juga kemudian ngebuka khasanah pelatih-pelatih lokal. Mungkin sekarang belum kejadian apakah ada pelatih Inggris bagus apa enggak, tapi kedepannya bisa jadi ada. Iya, gitu. Spanyol sama Belanda juga ya. Maksudnya ada pelatih-pelatih dari mereka tuh. Maksudnya ya Arteta, Pep. Jangan lupa yang Andoni Iraola. Iya itu gue mau bilang Andoni Iraola. Maksudnya kalau tim-tim yang tradisional aja itu Spanyol sama Belanda kan. Arne Slot, terus Erik ten Hag ya kan, terus si Itali bahkan tuh kalau Chelsea kan sukanya sama Itali biasanya yang cocoknya. Ini Andoni Iraola juga bagus dan memberikan hal baru buat Bournemouth juga gitu. Tapi kalau ngomongin sih kayak Jerman, setahu gue dia pernah bahas Jerman tuh emang talent pool pelatih tuh banyak banget kan dari bawahnya. Iya, itu misalnya dari total kepelatihan di Jermannya udah banyak banget dan emang ya wajar. Misalnya ya balik lagi yang available siapa lagi? Berarti karena liganya ya. Maksudnya sebuah negara ini punya banyak pelatih bagus apa enggak? Itu karena dia biasa ngelatih atau enggak maksudnya? Mungkin bukan cuma liganya tapi karena udah lama Ros dari 90-an. Berarti ini sejak era Premier League loh berarti kan. Menurut gue bukan cuma liganya doang tapi kultur sepak bola secara keseluruhannya emang kebanyakan thinker ya. Kan kalau mau contoh aja Jadi Inggris enggak suka mikir kayak enggak bisa. Inggris gas terus. Gas. Southgate enggak butuh mikir. Southgate lempar bola selalu mau ngapain anjir. Ini belum kelar. Jadi maksud gue ini tadi thinker itu belum kelar ya. Maksud gue adalah kalau bandingin cerita soal Fabian Husler. Itu kan dia dari umur 20-an udah mikir bahwa gimana caranya nanti ketika gue kelar main gue jadi pelatih, dan itu datang lebih cepat sebenarnya gitu kan. Julian Nagelsmann juga cedera kan dia, kemudian dikasih tempat buat berkembang sama Ralf Rangnick di kulturnya RB gitu ya, Rasenballsport gitu. Nah itu menurut gue hal kayak gitu yang juga nggak kalah penting. Jadi lu bikin institusi di mana pelatih-pelatih ini berkembang secara pemikiran juga gitu. Jadi bukan cuma ngetes di liga ya, liga penting soalnya tentu saja karena kan lu butuh ngetes pemikiran lu di kompetisi kan gitu. Di Itali ada Coverciano gitu loh, kayak gitu-gitu sebenarnya. Ya itu mungkin ya. Ya mungkin Eva juga lihat tuh Tuchel gitu. Yang entar tuh Chelsea. Tapi satu lagi ya mungkin selain dari
taktik atau apanya, tapi maksud gue mungkin Eva juga ngelihat ya ini Tuchel dia udah mendapatkan Liga Champions, Bundesliga apa, pokoknya dia punya gelar lah, dia juga pemain bisa lock up dia. Oke, dulu lu seseorang gitu. Jadi ini kayak best option dari yang available berarti poinnya. Iyalah. Nggak ada lagi. Menurut gue sih itu doang sih. Siapa lagi? Mungkin yang sebenarnya ada juga pelatih yang nganggur tapi nggak mau kali, bisa jadi kan. Siapa lagi selain pendekatan. Siapa lagi sih? Potter sih. Ya, dua kita Graham Potter hampir kan dimasukin juga. Tapi orang Inggris tuh. Nah, tapi feeling gue kenapa Graham Potter pemain kayak untuk respect sama dia agak belum sampai segitunya. Makanya si ini butuh pelatih yang udah punya trofi-trofi gelar juara gitu loh. Dan Tuchel juga ngebawa gerbong juga nggak tanpa alasan supaya yang mereka tahu udah kultur Inggris kan. Kayak siapa nih? Antonio Berry asisten, Enrique Hilario juga pemain juga pelatih kiper sama seorang analis video, gue lupa namanya siapa. Tapi terlepas dari background nih, dari kita ngomong misal Tuchel Jerman gitu ya. Kalau mungkin secara taktikal, secara ya background dan ya kita juga mesti lihat CV-nya segala macam lah gitu. Nggak cuma negaranya, oke negara satu hal karena itu faktor penting juga yang karena berkaitan sama negara ya. Kalau negara kan pasti kaitannya juga ya nggak usah jauh-jauh lah. Di sini masih banyak yang berantem soal local pride gitu ibaratnya. Kalau ada gitu-gitunya tuh pasti. Nah, terlepas dari itu, apakah tipe Tuchel ini pas buat talent pool sebenarnya Inggris ini? Ada catatan di mana si Tuchel ini rekor gol terbanyak satu musimnya Harry Kane itu paling banyak ketika dilatih sama Tuchel di Bayern Munchen musim lalu. Jadi maksud gue dia bisa unlock gitu. Dia bisa unlock si Harry Kane juga dengan gaya bermainnya. Gue sebenarnya menarik sih menunggu dia mau, misalnya kan lu seperti Tuchel ketika di Bayern Munchen, di Chelsea tidak mendapatkan pemain yang sebanyak talent pool Inggris lah. Lu sekarang lu jadi pelatih Inggris, anjir gue mau pemain kayak gini, gue ada nih tipenya seperti ini semua, gue tinggal pilih, taruh, dudukin, mainin bareng dengan skema yang dia cocok. Tapi ya salah satu catatan yang menarik adalah ya, dia bisa unlock si Harry Kane jadi top score ketika rasio golnya tuh tinggi banget satu musim bersama dia, walaupun Munchen musim lalu tuh jelek banget. Kalau gue sih nunggunya yang bakal naik pemain-pemain sayap sebenarnya. Pemain-pemain sayap, Bukayo Saka, Trent Alexander-Arnold kemungkinan nggak bakal jadi DM, mungkin bakal bisa digunain inverting atau overlap. Udah bagusan Marcus gitu. Rashford is back. Marcus Rashford bisa, Jack Grealish bisa. Yang kemarin jadi perdebatan juga yang siapa yang bakal main di sayap kiri, apakah Marcus Rashford atau Jack Grealish atau bahkan Phil Foden gitu. Tapi menurut gue tiga orang itu arketipenya beda, karena kalau misalkan Tuchel pengen winger yang beneran bisa jaga kelebaran, ya pemain-pemain kayak Grealish, kayak Rashford, Foden kan pasti drifting inside tuh. Jadi gue bakal nunggu apakah gimana dia gunain pemain-pemain yang biasanya main di sayap tapi bukan tipikal yang ngejaga kelebaran kayak Foden, biasanya drifting inside gitu. Nah itu mungkin bakal ngejawab penasaran gue, apakah Foden atau kemudian Bellingham bakal dimainin di double eight apa enggak? Kan Palmer, masih ada Palmer juga gitu. Tapi gue pikir yang paling mungkin bakal benefit ya Saka kayak gitu-gitu. Karena kan berulang kali even di Bayern Munchen, even di Chelsea gitu, dia pasti main wing play kan. Si Thomas Tuchel. Jadi kita udah mikir ini ya, Pep nggak mau ya, apa Tuchel terbaik yang tersedia gitu. Ini kalau Tuchel sama Pep jangan kayak sesimpel misalnya Inggris beneran gitu doang gitu ya. Lu nonton deh final UCL. Ini bagusan Tuchel gitu doang. Enggak ada susah mikir segala. Oh itu satu komen Twitter fans Inggris itu dia bilang kayak apa sih kenapa Tuchel dia lolos juga gara-gara Frank Lampard lolos Chelsea lolos ke UCL. Di final juga dia menang gara-gara Pep nurunin formasi yang aneh. Overthinking ya. Aneh. Hah? Kayak mantap banget sih, tapi ya udah it happens dan udah kejadian, mau ngapain orang Inggris, kita juga pasrah aja, ini nikmatin aja. Tapi maksudnya untuk lu yang suka sayang banget sama Southgate tuh, sayang banget ya disebut mulu. Ini berarti upgrade yang lo inginkan. Gue bukan sayang sih, gue siapapun berarti gue dukung aja lah ya. Tapi ini ya kan sayang sampai gemes banget. Namanya gemes Southgate gitu. Udah saya jauh-jauh ke Berlin gitu kan. Tapi ya ini hal yang menyenangkan buat fans Inggris. Maksudnya lo kan fans Inggris nih. Ya gue pas dengar berita kayak ya udahlah. Maksudnya nggak ada pilihan lagi Nyer. Maksudnya lo tapi nggak ngerasa upgrade atau harapan lo jadi upgrade sih menurut gue upgrade. Maksudnya dia dibandingin Southgate ya. Sorry banget nih Bang Southgate. Jauh ya kan. Klubnya kan Middlesbrough nih terakhir nih dia nih. Ini kan Chelsea, PSG gitu-gitu kan. Maksud gue kayak taunya Inggris biasanya dilatih pelatih begitu. Ya bisa aja kan, maksudnya kalau pelatih high profile malah flop. Ya, tapi kan udah nih penasaran kita ngelihat Inggris di bawahnya Southgate standarnya tuh tinggi banget loh, maksudnya untuk menggantikan Southgate. Back finals ya. Nations League mungkin jelek lah. Lo mainnya jelek banget, Nations League udah enggak peduli itu udah kayak turnamen antah berantah gitu. Tapi lo lihat siapa kali Inggris di kualifikasi Piala Dunia, Piala Eropa, itu bagus banget rekornya.
mainnya beneran pokoknya poinnya tinggi banget, langsung lolos cepet banget. Apakah Tuchel bisa gitu? Itu aja sih maksudnya pembandingannya gitu. Jadi kan dia juga 18 bulan doang kan di kontrak kan. Karena kan kalau ngeliat dari rekornya berantem mulu tuh sama klub tuh. Kemudian tapi di sekarang mau berantem sama Prince William. Mungkin kan. Tapi back to back finals juga itu sebuah hal yang emang susah dikejar sebenarnya. Gitu di World Cup juga ibaratnya kalau Harry Kane gagal penalti itu kan di luar kuasanya pelatih kan sebenarnya. Cuman Tuchel juga dikontrak cuma 18 bulan kan. Biasanya kan 2 tahun. Biasanya di probation dulu kali. Nah, ini gue ngerasa karena Tuchel punya karakter memberontak sama manajemen sih. Tapi dia mau berontak sama kayak Prince William, kalau mungkin dong. Ya bisa aja sih. Prince anjir di deportasi karena dia habis bercerai kan. Justru lebih mungkin pelatih asing yang berantem sama Prince William daripada pelatih Inggris. Iya, takutnya tuh. Enggak takut. Sama, tapi kalau dari taktik sih gue ngerasa dia cocok sama international football sih sebenarnya. Iya, dengan turnamen yang on off maksudnya bukan yang maraton, maksudnya yang cepat gitu. Cocok, tapi ya gue sebagai fans Inggris bismillah aja ya. Semoga aja. Nah, ini karena Dex sudah pakai Chelsea dan juga kita ngomongin pelatih Chelsea, ex-pelatih Chelsea. Ini akan ada big match pekan ini. Gue gak tahu big match apa enggak, tapi biasanya sih Chelsea kalau lawan weh, santai. Big match ya. Oke. Karena ya ini biasanya menyulitkan klub besar lah, pasti ya. Maksudnya enggak sama-sama klub besar, sorry, aku disikat sama Chelsea ini. Enggak, maksudnya bahkan di Chelsea yang lagi berantakan pun Chelsea selalu bisa memberikan penampilan yang entertaining dan seru lah. Ya dong, kita harus akui kalau itu ya. Walaupun jebol 4 tapi golin 4 gitu. Nah, ini ada kabar cedera yang mungkin saja malah membuat Chelsea diuntungkan dengan Alisson Becker yang cedera hamstring yang gue gak boleh doain cedera lebih lama ya, tapi maksudnya gak ada Alisson Becker ketika saya nonton Arsenal itu lawan Liverpool, semoga nggak fit lah, pada nggak fit aja dulu, sabar gitu, atau menang lah. Kelleher juga jago loh. Tapi Kelleher jago juga ya. Chelsea nggak ada Fofana sama Kukurea karena akumulasi 5 kartu kuning. Ini yang gue sempat bahas ya Bel ya, bahwa ini Kukurea tiap minggu ya ada kartu kuningnya. Kukurea. Kiper juga Philippe Jorgensen, ini nggak penting lah ya, nggak terlalu penting, cedera mata kanan. Cedera mata kanan lagi. Iya, ini spesifik mata kanan ya. Mungkin suka ngintip ya. Iya. Jadi tanpa Alisson dan tanpa Fofana Kukurea, sebenarnya lebih krusial, lebih kehilangan yang mana nih? Lebih kehilangan Liverpool menurut gua. Kenapa? Tapi kan kata lu Kelleher juga. Lebih kehilangan Chelsea salah gua. Kok Korea ganti siapa sih? Korea itu Ben Chilwell sekarang. Renato Vega kan? Oh iya, dari Renato Vega. Dia di conference bagus loh. Lebih krusial Chelsea sih menurut gua daripada Alisson. Fofana bukan inti kan? Inti Fofana. Inti ya? Fofana inti. Fofana si siapa? Si Colville. Oh iya, Fofana Colville ya itu ya. Menurut gue Tosin soalnya main tuh. Tosin belum main. Sempat main kan Tosin? Enggak, maksudnya belum reguler. Oh iya, belum reguler. Menurut gue mungkin kalau misalkan jadi ini ya, jadi dibicarain mana yang kurang, kalau misalkan salah satu pemain di lini tengahnya tuh either Liverpool atau Chelsea ada yang absen. Karena kan sejauh ini kan Liverpool tengah. Yang jadi kunci Liverpool salah satunya kan Ryan Gravenberch kan. Itu yang bisa progresi bola, even lewat dribble sebenarnya, lewat carry. Terus kemudian kalau di Chelsea salah satu yang bisa memampat serangan lawan ada Caicedo sebenarnya gitu. Jadi selama dua pemain ini atau beberapa pemain lini tengah itu tidak absen, menurut gue masih berimbang lah gitu. Karena gue lihat juga tadi 3 orang pemain Chelsea yang menurut gue jadi kunci itu Cole Palmer. Terus kemudian ini dari sisi ofensif ya, Cole Palmer, Nico Jackson, Sancho, sama kemudian belum Sancho, sama kemudian Noni Madueke sebenarnya. Karena ini ngelihat dari pemain-pemain yang main di atas 400-an menit, terus kemudian jumlah creating chances-nya 3 orang ini. Yang paling pertama itu si Cole Palmer gitu. Ya, jadi dan duanya lagi ini adalah Noni Madueke sama kemudian Nico Jackson gitu. Jadi tiga tidak ada yang absen, dan menurut gue itu bisa jadi kuncinya Chelsea buat buat ngebongkar bloknya Liverpool gitu. Karena setahu gue yang gue tonton Liverpool bagaimana cara bermainnya adalah jangan sampai mereka duluan yang kepancing keluar dari posisinya. Kalau bisa mereka yang memancing pemain lawan itu keluar dari posisinya. Moving the blocknya Liverpool tuh bagus gitu. Jadi dua-duanya juga bagus juga sih. Big chance-nya pas gue lihat juga 28 banding 27 gitu. Yang maksudnya ini menjanjikan banyak chance gitu sebenarnya. Sebenarnya sih ya itu yang gua bakal pengen lihat pemosisiannya si Cole Palmer ini bakal di mana. Karena sering kali kan si Enzo itu main 4-2-3-1, Cole Palmer itu nomor 10 tapi geraknya ngelebar kan sebenarnya gitu. Nah, itu menurut gua bagaimana nanti kemudian Liverpool mengantisipasi pergerakannya Cole Palmer itu gitu. Karena sejauh yang gua lihat bagaimana Liverpool
mainnya stabil apa enggak. Itu dimulai dari belakang. Makanya kemudian pas lagi lawan Ipswich itu kayak Ibrahim Konate kan langsung diganti karena belakangnya satu nggak bisa progresi bola, terus kedua terlalu gampang dipres gitu. Nah, kalau misalkan menghadapin pemain kayak Cole Palmer yang posisinya nih dia nomor 10 nih di atas kertas, tapi kan kadang-kadang suka ngelebar. Nah, ini bakal kayak gimana gitu. Oke, ini menarik soalnya kalau ngelihat key players ya dari keduanya, tapi tadi karena udah bahas Cole Palmer itu begitu krusial ya bagi Chelsea. Dia bisa carry sendiri, dia bisa mengkreasi peluang buat orang lain. Apalagi Liverpool sama Chelsea ini dua tim yang punya big chances terbanyak di Premier League musim ini ya. Jadi ya sebenarnya logically bakal ada goal fiesta, tapi kita nggak tahu juga kenyataannya nanti di lapangan gimana. Cuma apakah ini sesimpel Liverpool matiin Cole Palmer maka Chelsea akan sulit? Masih ada dua lagi, Noni Madueke sama Nico Jackson yang menurut gue satu mainnya di depan, yang satu di samping gitu. Jadi nggak cukup mematikan Cole Palmer. Enggak, gitu. Dan jangan lupa Jadon Sancho ketika mainnya dalam tim yang rapat yang kayak gue bilang, bukan ditaruh sebagai sayap yang disuruh duel one on one dari pinggir sampai nusuk ke tengah, itu biasanya juga bisa lebih bagus gitu. Jadi expect kalau misalkan Liverpool untuk ngurung lawan, ya justru malah hati-hati sama pemain sayapnya kalau misalkan jaga di tengah ya gitu. Karena kan Liverpool ketika Arne Slot itu kan sering sekali fullbacknya maju ke depan, sebenarnya sama kayak waktu Jurgen Klopp lah. Itu yang terkadang yang menjadi bolong ketika match pertama lawan Ipswich aja kan kelihatan tuh bolong dari sisi sayap, tapi kan di babak kedua akhirnya dibenerin. Lawan siapa tuh yang lawan Nottingham Forest tuh peluangnya banyak, tapi kan emang ya di depan ternyata. Dan tapi jangan lupa Chelsea juga ketika pertandingan terakhir lawan siapa yang Nottingham Forest juga ya? Forest juga. Itu kan juga susah untuk nembus walaupun serangan berkali-kali ya. Itu Mudryk udah masing, harusnya bisa nyetak gol. Menarik sih menurut gue kalau misalkan si Liverpoolnya tiba-tiba kebuka sedikit ya, itu pasti Chelsea udah cuman lo kalau gue lihat statistik kipas ya itu paling banyak kan Cole Palmer. Emang gue lihat juga kalau Grah ya di kipas. Goblok. Dia dilibatkan terus loh dalam permainan. Dia sih nggak nge-shoot. Jadi gue sih ngerasa ini kalau pemain ini dikunci harusnya bisa megang lah buat pertahanan seenggaknya bagi Liverpool. Kalau dikunci. Apa lo? Iya. Enggak, aku baru kemarin ada gara-gara baca komen dia ngomong tuh China mengerjakan PR-nya karena kan China PR. Gitu. Emang. Gue nggak anggap pas dia ngomong gitu. Ya? Ada orang notice kan? Ada beberapa jokes dia yang kita sengaja enggak, maksudnya kalau ada yang komen itu ada jokes kok nggak ditanggepin, emang sengaja. Bukan kita nggak sadar, kita sadar tapi kita diemin aja. Oke, balik ke pertandingan. Chelsea juga tadi Fofana sama Korea ini kan kena akumulasi karena ya kartu kuning 5 kali dari berapa sudah 9 ya? 7 match. Nah, ini apakah kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa Chelsea ini agresif dalam bertahan? Emang. Bukan agresif dalam bertahan menurut gue, justru karena mereka agresif dalam menyerang. Karena si fullbacknya Enzo ini dikasih role kebebasan untuk either overlap gitu ya, maju atau ngisi ruang kosong di tengah gitu. Kapanpun ada ruang kosong, lu silakan ngisi fullback gitu, mana aja gitu, silakan isi. Dan intinya adalah kalau misalkan satu maju pasti tetap satu di belakang kan buat ngejaga balance gitu. Tapi itu menurut gue ngelihat bagaimana para fullbacknya Chelsea ini dikasih ruang untuk bergerak bebas gitu, asal masih dalam koridor gitu loh. Jadi ketika kemudian mereka bisa dapat kartu kuning itu menurut gue justru karena agresif menyerang gitu, karena ketika mereka diberikan kebebasan untuk bertindak gitu. Iya. Dan juga sebenarnya bukan cuma di level tim seniornya ya, di level akademi juga ada intrik ya, ya antara Chelsea dan Liverpool nih. Kata di level akademi antara Liverpool dan Chelsea plus sebenarnya Man United juga. Itu bawa lagi. Chelsea ngelarang scout Liverpool dan Man United untuk datang ke pertandingan akademinya Chelsea karena takut diambil. Ya, akademi Chelsea yang bagus-bagus ya emang. Kalau bagus-bagus. Chelsea sebenarnya dari dulu akademi bagus-bagus lagi. Misalnya kayak lihat deh pemain-pemain yang sekarang dari akademi semuanya kan ada Tomori tuh ya? Iya, Tomori. Declan Rice. Chelsea. Iya, sama Mason. Iya kan? Mason pakai bestie banget. Iya. Si Musiala sempat di Chelsea kan Yote? Iya, Musiala. Terus si Louis Cowell itu kan juga dari akademi. Maksudnya Chelsea itu kan juara Liga Champions Junior waktu itu kan, yang angkatannya si Chalobah dan Reece James dan kawan-kawan kan. Emang akademinya bagus lah. Ya emang begitu. Tapi kan permasalahannya Chelsea itu tim yang dikit banget untuk mempromosikan tim akademinya. Jadi kayak misalkan United akademinya pemain United ketika ngambil striker Arsenal, siapa namanya gue lupa. Obi Martin. Iya, Obi Martin itu kan dia memilih karena United punya rekor bagus untuk menaikkan pemain-pemain dari akademi dibandingkan Arsenal. Arsenal pemain akademi sekarang siapa selain Bukayo Saka?
Si Nwaneri Maeskeli itu bagus. Tapi yang main reguler. Nwaneri Maeskeli itu ada di squadnya Arsenal, squad senior. Tapi kan enggak banyak. United Kobe Mainu, Saka paling itu sekarang. Kobe Mainu, Rashford, terus juga ada si Garnacho. Johnny Evans tadi mainin mulu. Iya, Johnny. Jadi back kiri lagi besok. Tadi kan bukan Saka sama ini, kebanggaannya bukan Saka sama Smith-Rowe, tapi Smith-Rowe cabut. Iya, tapi maksud gua mungkin itu salah satu alasan itulah karena United misalnya striker si Martin itu kan memang high rate player lah. Bisa jadi striker masa depan Arsenal dong. Tapi kan dia akhirnya memilih pindah ke United dengan prospek yang lebih bagus. Mungkin gue nggak tahu apakah angka yang lebih bagus atau prospek lu dijamin setahun 2 tahun lagi dia bisa main tim utama, nggak ada yang tahu kan. Gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan jangan lu jantar ngambil main gue gitu. Tapi kalau dari pertanyaan sendiri gimana kita ngelihat apakah maksudnya ya Liverpool karena masih di atas juga ini akan cenderung lebih diunggulkan bermain di Anfield juga walaupun tanpa Alisson. Kalau gue sih mengunggulkan tetap Liverpool ya. Relatif lebih diunggulkan karena kalau ngelihat Liverpool bahkan ketika mereka nggak bisa menemukan ada kesalahan-kesalahan kecil dalam pertandingan mereka masih bisa menang tipis sejauh ini gitu kan. Itu yang menurut gue bikin Liverpool sedikit lebih diunggulkan. Gue juga setuju sih, ini meskipun gue pakai baju Chelsea hanya karena Tuchel doang sih sama kita bahas Chelsea, tapi gue ngerasa Liverpool lebih unggul sih. Apalagi kalau bisa matiin Palmer tuh Chelsea nggak bisa nyerang. Ini sebenarnya kalau ngomongin Chelsea Liverpool, gue tuh ingetnya Tio tau. Ini laga yang membuat Tio yakin sama Chelsea waktu awal musim. Gue masih percaya kalau Chelsea akan menang lawan Liverpool. Chelsea gue. Keren. Chelsea. Kenapa tuh ada alasan? Enggak ada. Tapi entertaining aja. Entertaining. Karena gini, ngelihat dari pertandingan Chelsea lawan Nottingham Forest itu harusnya gol fiesta cuy. Chelsea harusnya lebih dari 1 gol kan? Maksudnya enggak 0-0 kan ya? Jadi sama Wolves 1-1 harusnya lebih dari 1 gol kan? Harusnya golnya baik banget itu. Wolves tuh 6-2 ya? Wolves 6-2 kan? Terus Mahari ngintip ini futsal aja. Bukan. Gue bilang emang dia jago aja. Tapi pertandingan tuh bakal gak seru kalau Palmer dimatiin ya sebenarnya. Gue baru kepikiran. Nah, tapi keduanya akan open. Maksudnya tapi Cole Palmer ketika kalau mencoba matiin Cole Palmer dia punya 1001 cara untuk lewat aja gitu pemain kayak waktu di Inggris Spanyol final itu kan dia dijaga sama beberapa pemain 2 atau 3 pemain gelandangnya si Spanyol bisa nyetak gol aja tuh. Tapi itu menarik sih sebenarnya kalau misalnya emang ya instruksinya adalah matiin Cole Palmer, berarti tadi kan Madueke sama Nico Jackson yang lu bilang dan mungkin bisa kan from the bench Jadon Sancho atau si siapa Nkunku nggak cedera kan? Nkunku nggak cedera. Enzo Fernandez itu kan bisa jadi ya itu dari cadangan kan? Sancho juga jangan lupa. Enzo fans Chelsea. Kenapa? Itu dianggap nggak bisa nyetel sama Maresca. Nah, sesama Enzo. Sama Enzo loh padahal. Nah, sebenarnya Maresca tuh sukanya Caicedo sama Lavia. Maresca suka Caicedo Lavia. Iya tapi Enzo kan kapten juga. Iya Enzo kapten. Iya, ingat maksudnya kreativitas depan sih. Gue lebih nyortinya tengah pasti di battle tapi depannya nih kalau Palmer dimatiin menarik justru ngelihat yang pemain-pemain yang katanya Nkunku secara gol bagus ya performa tapi dia menitnya nggak terlalu banyak gitu. Nah pemain-pemain kayak gini kan yang bisa mengubah pertandingan ini kan. Tom Hay ini kan yang bisa mengubah arahan ini kan yang ditunggu kan. Gitu. Nah selain itu juga ada big match. Ini juga big match ya. Juventus lawan Lazio dan Mota tanpa 6 pemain. Bremer ACL yang juga membuat Vlahovic nunjukin jersinya Bremer waktu cetak gol. Arkadiusz Milik meniskus, Nico Gonzalez otot, Koop Mainers patah tulang rusuk. Weston McKennie kelelahan otot dan Francisco Conceição karena kartu merah. Ini juga Juve karena badai cedera ya. Per pertandingan ada tuh korbannya. Ada. Itu gara-gara makin sibuk pertandingan. Makanya ini kayaknya belum sempat kita bahas ya. FIFPro lagi mempertimbangkan untuk pengumuman baru protes strike. Wow. Iya. Tapi ini pure capek. Maksudnya apakah lu ngelihat Mota emang cara mainnya akan membuat lebih capek? Kayaknya siang ini Maino cedera 4 pekan. 4 pekan tuh. Iya, maksudnya kalau dibandingin apalagi sama Allegri, Maino cedera, Mason Mount sembuh. Kok kita disuruh gini sih gitu maksudnya Allegri lu kan kalau udah 1-0 ya lay down aja gitu. Iya kan, lay back aja. Ya menurut gua karena lebih banyak ini ya kalau satu itu, tapi sepak bola proaktif kan lu lebih dituntut untuk ini ya, untuk bisa mengontrol space dan possession atas lawan gitu kan. Gua ngelihatnya walaupun tidak harus selalu unggul persentase ya, tapi bagaimana lu efektivitas di satu area terus kemudian bisa membuat keunggulan tersebut jadi chances gitu. Nah, gue ngeliat ketika Juventus di tangannya Mota itu sebenarnya sama kayak di Bolonya aja. Bagaimana satu pemain bekerja dengan bola, yang lain tuh bergerak satu sama lain gitu. Jadi itu yang menurut gue mungkin sepak bola proaktif sedikit lo menuntut lo untuk lebih banyak bergerak. Apakah itu salah? Ya enggak dong.
yang salah ya jadwalnya gitu. Masa gue harus menurunkan filosofi cara bermain gue supaya gue ngontrol lawan gue harus tidak lebih intensitas cuma karena jadwal. Justru yang harus yang dikritik ya jadwal. Ini kebanyakan ada banyak banget yang dikritik ya FIFPro kan ada banyak sekali pertandingan yang unnecessary. Liga Champions jadi lebih panjang gitu, itu salah satunya. Itu ngapain sih kayak begitu-begitu. National League gue sebel juga sih kalau Saka cedera gara-gara itu sih. Masih kuning tuh di ini. Masih kuning di FPL ya. Odegaard Calafiori ya makanya. Dan ada banyak lah yang kayak gitu kita juga tahu. Dan ada juga yang rame interview Paul Pogba ya. Gue belum nonton sih. Interviewnya panjang, cuman yang gue tonton baru 2 hal sih yang bisa gue Ya? sampaikan. Nah, itu yang pertama dia bilang dia doping gara-gara dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu, tapi ya udah dia bertanggung jawab aja. Cuma dia bilang dulu? Jangan 4 tahun juga lah gitu. Makanya dia bilang 18 bulan ini. Rio Ferdinand kan, Rio Ferdinand kan. Rio Ferdinand tuh mangkir tes ini ya, tes dopingnya. Mangkir tes dia. Yang kedua dia mempertanyakan Rooney waktu bilang pada joget-joget habis kalah. Apa si Pogba dan Jason Lingard joget gitu. Terus ditanya kan sama si Gary Neville, atau lu nggak ngapain? Kalau gue tegur besok sih gue kayaknya dicembutin satu ruang ganti gitu sama Rooney. Tapi ya gue nggak tahu mana yang Rooney apa Pogba. Rooney kan waktu itu ditanya di apa stick to football kan, ditanya sama Gary Neville atau siapa gitu, lu waktu ini joget-joget lu nggak komen atau apa gitu. Gitu si Rooney bilang iya actually apakah terus dia bilang intinya kalau misalkan gue komen gue tegur besok ruang ganti nggak enak suasananya atau didiemin atau jadi masih ruang ganti cenderung ke Pogba dan Lingard. Karena isinya kan udah anak-anak muda. Anak muda. Dan Rooney saat itu udah ya dia senior tapi kan dia udah enggak lagi pilihan utama udah jadi kayak lo. Karena itu jadi itu digituin ya lo ya pasti. Jadi sebenarnya kalau saya tuh obrolan utamanya adalah ketika itu United isinya tuh kapten semua. Kapten timnas. Ada Rio Ferdinand, terus ada misalnya ada pemimpin lah, Ferdinand, Rooney, terus misalkan ada Cristiano Ronaldo satu itu kan banyak yang pemimpin lah. Sekarang ketika transisi tuh udah enggak ada jiwa pemimpin, semua tuh anak muda baru, terus juga pemain-pemain muda yang joget-joget doang. Joget-joget. Tapi menurut gua ya itu emang enggak sopan sih. Tim lu kalah atau imbang tapi lu joget-joget itu tai sih maksudnya. Kalau gua ngelihat dari dokumenter United dari lama, imbang aja tuh ruang ganti ngajakin berantem semua. Marah-marah orang-orang, maksudnya itu aja mentalitasnya udah beda kan gitu. Pokoknya sih bilang membela diri, pertama gue bad loser dia bilang gitu. Jadi gue bad loser, jadi kalau kalah tuh pasti marah gitu, nggak mungkin gue joget-joget. Yang kedua nggak ada buktinya. Jadi fitnah. Iya kata Pogba. Yang kedua nggak ada buktinya. Yang ketiga kalau emang Rooney kan legend nih, dia pas kalau lihat gua kayak gitu dia pasti negur gua gitu. Kata Pogba gitu, dia pembelaannya 3 poin itu. Rooney diem aja, udah capek gua udah capek anjir gitu kayak. Yang mana yang bener ya? Jangan-jangan emang pelatihnya enggak tegas. Waktu itu siapa? Mourinho ya? Ya kan, dia juga bahas soal Mourinho. Dia juga bahas soal Mourinho kan. Dia juga soal Mourinho. Dia minta cabut sama Ed begitu. Karena dia udah gak mau main buat United lagi. Kan? Ya, gitu. Terus kayak gak dipindahin. Dan ternyata dia juga nolak Pep Guardiola untuk ke City karena milih untuk balik ke Juventus. Ya kan? Dibilang gitu dia. Jadi sebenarnya putusan tepat, cocok sama dia, tapi ternyata apesnya ketemunya di Juve. Karena kan ketika dan dia cedera kan sebenarnya. Dan ketika Pogba balik ke United, harusnya kan dia konsultasinya biasa ngobrol sama Evra kan. Ketika dia pindah tuh dia ngomong sama Evra. Jadi Mino Raiola itu nawarinnya ke ke Madrid. Angkanya gede banget lah, fantastis. Madrid ngomong ngapain? Duit gue nggak segitu ngapain? Dan gue juga pemain tipe dia masih ada aman. Ditawarin ke United kan saat itu kan asal beli aja ya di yang mau United. Nah kaget tiba-tiba pindah. Si Evra cuma bilang, wah lu nggak bakal survive di United, lu berantakan, ngapain lu waste of talent di United gitu. Ya maksudnya kalau saat itu Pogba pindah ke Madrid, kita mungkin akan melihat another Pogba yang berbeda gitu. Yang terbaik dunia. Yoi, karena kualitas dia di United itu kayak nggak keluar semuanya aja udah. Kayak pas ini kali ya, Bellingham ke Madrid itu kali ya. Masih langsung gitu. Ada juga Roma Inter Senin jam 1.45 WIB dan juga Empoli Napoli. Ini kenapa kita kasih tahu karena Minggu 5:30. Ya kan? Iya, sama Empoli juga lagi di papan atas. Empolinya. Berarti jam lagi berapa? Kebetulan. Jam berapa deh sih kalau jam 4:30 di sini? 11. Jam 1. Siang dong itu. Oh, lagi kan dingin 7 jam kan sekarang udah masuk GMT kan? 6 masuk apa namanya? Yang perubahan. 7 gue selalu di 7 ntar yang pas Arsenal Liverpool. Tumben-tumbenan dah. Ini 17.30. Lagi dingin-dinginnya juga. 10.30 atau 11.30. Lagi dingin-dinginnya tuh lagi gimana? Atau malam stadion dipakai buat kampanye? Yang jelas boleh nonton IFC yang akan dipandu oleh Waldo Perel Akim. Ya iya, jadi belum rilis. Belum. Tapi kisi-kisinya udah ada di mana? Di YouTube-nya Waldo Perel Akim. Jadi bisa lu lihat dia nyanyi lagu apa sih? Nyanyi lagu
Oh, Wilde Ferrell doang ya. Nah, jadi ini salah satu program baru kita di Box to Box Football Channel ya di YouTube. Kita akan memaksakan Waldo untuk jadi Winda Basudara terbaru ya. Iya, bentukan mukanya udah mirip sih emang, udah mirip sih. Potensi ada di situ. Potensi di situ. Ini Winda Barasuara nih. Ya, Winda parah banget nih emang. Jadi Waldo akan streaming EFC. Nanti openingnya mungkin akan melawan saya. Ya, saya kalahin aja biar Waldo senang. Tapi susah anjing EFC 25. 25 susah ya. Susah, defense-nya kayak anjing. Iya, jadi walaupun Waldo sering dibantai sama Tio, ya, tapi percayalah bahwa dia komentar apa ya, reaksi-reaksinya menghibur. Betul. Seperti biasa kan menghibur kita doang nih di sini, seperti mengulang Damien Duff 4 kali di game Football Links yang lu lihat juga di story-nya Box to Box gitu. Nah, ntar pas main game unik juga terjadi. Suka marah-marah sendiri. Kita udah nonton kemarin. Iya. Jadi nanti nonton aja, akan di YouTube-nya Box to Box. YouTube Box to Box. Itu dia. Kita update belum update. Apa? Update. Oh iya, update ada apa, Dex? Update Kanjuruhan nih beritanya gitu. Ini beritanya dari IDN Times. Gitu, kan ditampilin kan? Oh iya, benar. Dari IDN Times katanya Arema FC ingin berikan tiket penghormatan buat keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Harapannya dari manajemen klub merasa nggak terbebani dan supporter merasa diperhatikan. Terus tiketnya juga nggak boleh diperjualbelikan. Responnya apa dari keluarga korban? Ada yang setuju, ada yang senang, tapi lebih banyak yang menolak dengan alasan masih trauma, ogah nonton bola lagi, dan minta klub lebih baik bantunya buat usut tuntas aja, jangan yang kayak gini gitu katanya. Ya preferensi ya, masing-masing masuk akal banget. Ya, kita akan bahas hasil pertandingan nanti di hari Senin seperti biasa, dan juga nanti akan di hari Kamis. Tapi ini akan ada big match Juve Lazio dan ini ya, dan Roma Inter, Chelsea Liverpool ya. Liverpool Chelsea. Kita akan cover, kita akan lihat ada keseruan apa lagi nih di liga-liga besar Eropa. MU kalah. Brentford. Enggak tahu gue. Goat tuh dia. Beumo lagi bagus. Kenapa gue? B. Udah. Dah.